wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Puji Lestari dengan stambuk A231200076 akan menjelaskan materi mengenai persamaan kuadrat. Adapun materi pembelajaran yang akan dibahas, yang pertama, bentuk umum persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua, penyelesaian persamaan kuadrat. Yang ketiga, jenis-jenis persamaan kuadrat. Kemudian yang keempat, menyusun persamaan kuadrat. Langsung saja kita ke persamaan yang pertama. Bentuk umum persamaan kuadrat. Secara umum, persamaan kuadrat satu variabel adalah persamaan yang memuat satu variabel yang dikuadratkan atau derajat tertingginya 2. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu dengan merupakan anggota bilangan real dan nilai A tidak sama dengan 0. Bilangan yang disebut sebagai koefisien sedangkan C sebagai konstanta. Kemudian yang kedua, penyelesaian persamaan kuadrat. Sebuah persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan cara menentukan nilai pengganti X yang memenuhi persamaan itu. Nilai pengganti X yang memenuhi persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 disebut penyelesaian atau akar dari persamaan kuadrat yang bersangkutan. Adapun beberapa cara dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama, faktorisasi. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, kita memakai sifat yang berlaku pada sistem bilangan real. Sifat itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika A, B elemen real dan berlaku A, B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Dengan catatan, hal penting dalam menggunakan cara ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C menjadi X tambah P dikali X tambah Q, atau bisa dituliskan X kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan X tambah P dikali X tambah Q. Jadi dalam memfaktorkan persamaan kuadrat perlu dicari bilangan P dan Q sehingga B sama dengan P tambah Q dan C sama dengan P kali Q. Sebagai contoh, carilah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah X kuadrat dikurang 3X dikurang 28 sama dengan 0 dengan faktorisasi. Penyelesaiannya, yang pertama, bentuk persamaan kuadratnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Itu dapat diubah menjadi bentuk X tambah P dikali X tambah Q sama dengan 0. Ingat catatan yang tadi, sehingga X kuadrat kurang 3X kurang 28 sama dengan 0. Cari faktor dari negatif 28 yang apabila dikalikan hasilnya negatif 28 dan dijumlahkan hasilnya negatif 3. Di sini kita ketahui bahwa A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 3, dan C-nya sama dengan 28. Min 28. Faktor dari negatif 28 itu negatif 7 dan 4. Karena negatif 7 dikali 4 sama dengan negatif 28 dan min 7 ditambah 4 itu sama dengan negatif 3. Sehingga X kuadrat dikurang 3X dikurang 28 sama dengan X ditambah negatif 7 dikali X tambah P. Ini nilai P dan Q-nya. Sehingga X dikurang 7 dikali X tambah 4. Di mana X kurang 7 dan X tambah 4 merupakan faktor dari X kuadrat dikurang 3X kurang 28 sama dengan 0. Di mana X min 7 sama dengan 0, X-nya sama dengan 7, kemudian X tambah 4 sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 4. Sehingga diperoleh akar dari X kuadrat dikurang 3X dikurang 28 sama dengan 0 itu adalah 7 atau min 4. Kemudian yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk persamaan kuadrat sempurna adalah bentuk persamaan yang menghasilkan bilangan rasional. Adanya cara ini disebabkan karena tidak semua persamaan kuadrat diselesaikan dengan cara faktorisasi. Cara lain untuk menyelesaikan persamaan kuadrat adalah dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Dengan catatan, tahap inti dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 menjadi bentuk kuadrat sempurna dalam kurung X tambah P kuadrat tambah Q jika diuraikan menjadi X kuadrat tambah 2PX tambah P kuadrat tambah Q sama dengan 0, mencari nilai P dan Q sedemikian hingga memenuhi X kuadrat tambah B per AX tambah C per A sama dengan dalam kurung X tambah P kuadrat tambah Q
X kuadrat tambah B per AX tambah C per A sama dengan X kuadrat tambah 2PX tambah P kuadrat tambah Q. Jadi untuk membentuk kuadrat sempurna harus dicari bilangan P dan Q-nya. Atau lebih sederhananya itu didapat P sama dengan B per 2A dan Q sama dengan C per A dikurang dalam kurung B per 2A kuadrat. Kemudian yang ketiga, rumus kuadratik. Cara paling umum untuk menyelesaikan persamaan kuadrat adalah dengan menggunakan rumus kuadrat atau sering disebut rumus ABC. Rumus kuadrat dapat diperoleh dengan proses melengkapkan kuadrat sempurna pada persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Berikut rumus kuadratik, di mana X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A, di mana X1-nya itu sama dengan min B tambah akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A, atau X2-nya itu sama dengan min B dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Contohnya, dengan menggunakan rumus kuadrat, carilah penyelesaian tiap persamaan kuadrat berikut, di mana diketahui X kuadrat kurang 9X tambah 20 sama dengan 0. Penyelesaiannya, X kuadrat dikurang 9X tambah 20 sama dengan 0. Koefisien-koefisiennya adalah A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 9, dan C-nya sama dengan 20. Kemudian X1 dan 2-nya kita menggunakan rumus kuadratik yang tadi, masukkan nilai A, B, dan C-nya, sehingga min dikali min 9 plus minus akar min 9 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 20 per 2 kali 1 sama dengan 9 plus minus akar 81 dikurang 80 sama dengan 2. Karena min 9 kali min 9 sama dengan 81 dan 4 dikali 20 adalah 80 sama dengan 9 plus minus akar 1 karena 81 dikurang 80 adalah 1 dan di sini per 2. 9 plus minus 1, akar dari 1 ya 1. Jadi per 2. Jadi X1 sama dengan 9 tambah 1 per 2 itu sama dengan 5, atau X2 nya itu sama dengan 9 kurang 1 per 2 sama dengan 4. Jadi penyelesaiannya adalah X1 nya sama dengan 5 atau X2 nya sama dengan 4. Kemudian kita ke materi yang ketiga, jenis-jenis persamaan kuadrat. Jika diperhatikan cara mencari penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus, jenis akar-akar tersebut akan bergantung pada nilai B kuadrat kurang 4AC. Nilai dari B kuadrat kurang 4AC disebut dengan diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Adapun beberapa jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminan atau D itu yang pertama, jika D lebih dari 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai dua akar real yang berbeda, di mana X1 tidak sama dengan X2. Kemudian yang kedua, jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real kembar, X1 sama dengan X2. Yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar-akar yang tidak real. Sebagai contoh, selidikilah jenis-jenis akar persamaan kuadrat berikut tanpa mencari akarnya terlebih dahulu. X kuadrat tambah 100X ditambah 25 sama dengan 0. Penyelesaiannya, X kuadrat tambah 10X tambah 25 sama dengan 0. Diketahui bahwa A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 10, dan C-nya itu sama dengan 25. Masukkan rumus diskriminan, yaitu B kuadrat kurang 4AC. Kemudian substitusikan nilai B, A, dan C-nya. Sehingga 10 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 25 itu hasilnya 100 dikurang 100 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat X kuadrat tambah 10X tambah 25 sama dengan 0 itu mempunyai dua akar real kembar. Kemudian materi yang keempat, menyusun persamaan kuadrat. Jika akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah P dan Q, maka persamaan kuadrat tersebut dapat disusun dengan cara yang pertama, mengalihkan faktor X dikurang P dikali X kurang Q sama dengan 0. Kemudian yang kedua, menyusun jumlah dan hasil kali. X kuadrat kurang 4 tambah Q kali X tambah P kali Q sama dengan 0.
Sebagai contoh, jika akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah min 1 dan 3, maka persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama tadi mengalihkan faktor, di mana x kurang min 1 dikali x min 3 sama dengan 0. Kita ikut cara yang pertama tadi ini, mengalihkan faktor, tinggal masukkan nilai p dan q-nya. Sehingga x ditambah 1 dikali x kurang 3 sama dengan 0, dikali hasilnya itu x kuadrat dikurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Kemudian cara yang keduanya itu menyusun jumlah dan hasil kali, di mana x kuadrat dikurang min 1 tambah 3x ditambah min 1 kali 3 sama dengan 0. Kita menggunakan cara yang ini. Kemudian hasilnya itu x kuadrat dikurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Kemudian menyusun persamaan kuadrat baru. Jika akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 adalah alfa dan beta, maka persamaan kuadrat baru yang jumlah dan hasil kali akar-akarnya dapat dinyatakan dalam alfa tambah beta, dan atau alfa kali beta dapat disusun dengan cara yang pertama, tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat awal. Kemudian yang kedua, tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat baru. Yang ketiga, susun jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat baru. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat baru adalah p dan q, maka x kuadrat dikurang 4 tambah q kali x tambah p kali q sama dengan 0. Perlu diingat bahwa alfa tambah beta sama dengan min b per a, dan alfa kali beta sama dengan c per a. Sebagai contoh, jika akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 0 adalah a dan alfa dan beta, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Penyelesaiannya, x kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 0, diperoleh nilai a-nya itu 1, kemudian b-nya 2, dan c-nya sama dengan min 3. Maka yang pertama, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat awal, di mana alfa tambah beta itu sama dengan min b per a. Tinggal masukkan nilai b-nya dengan a-nya, di mana dia min 2 per 1, hasilnya min 2. Kemudian alfa kali beta sama dengan c per a sama dengan min 3 per 1, hasilnya min 3. Kemudian kita cara yang keduanya, langkah yang keduanya, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat baru. Misalkan p sama dengan alfa tambah 2 dan q sama dengan beta tambah 2. Maka p tambah q itu diperoleh p tambah q sama dengan alfa tambah 2 tambah beta tambah 2. P tambah q sama dengan alfa tambah beta tambah 2 tambah 2. Sama dengan p tambah q sama dengan alfa tambah beta tambah 4. Kemudian p tambah q sama dengan min 2 tambah 4. Karena alfa tambah betanya tadi itu min 2 di sini. Kemudian p tambah q itu sama dengan 2. Kemudian hasil kalinya ini p kali q sama dengan a tambah 2 dikali beta tambah 2. P kali q sama dengan alfa kali beta tambah 2 dikali alfa tambah beta ditambah 4. P tambah Q sama dengan min 3 ditambah 2 dikali min 2 tambah 4. Min 3 nilai dari ini alfa kali beta sama dengan min 3, kemudian alfa tambah beta itu min 2. Hasilnya P kali Q sama dengan min 3. Kemudian yang terakhir, susun persamaan kuadrat barunya. X kuadrat sama dengan P tambah Q dikali X tambah P kali Q sama dengan 0. X kuadrat dikurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Tinggal masukkan nilai P tambah Q-nya tadi dan nilai dari P kali Q-nya. Jadi persamaan kuadrat barunya itu adalah X kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.